warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Poklam Podcast Alam. Nah, kali ini kita podcastnya agak sedikit berbeda. Di sini kita akan membahas tentang Isu yang ada di Kalimantan Selatan, yaitu terutama kesenian teater ya. Khususnya Mamanda. Iya. Nah, sebelum kita masuki lebih dalam pembahasan kita pada kali ini, mungkin kami perkenalan diri nih dulu. Perkenalkan, nama saya Armina Dan saya Auliana Zulfa. Nah, jadi kami di sini akan memandu jalannya podcast pada hari ini. Langsung aja kita perkenalan ke narasumber kita nih. Ada 5 orang. Iya, yang sudah cantik dan ganteng. Cantik dan ganteng-ganteng ini, masya Allah. Mas nggak kelihatan. Mas maju dulu dong. Iya. Terima kasih. Mungkin kita langsung perkenalan nih untuk mbaknya mungkin dulu yang perempuan yang cantik di tengah. Iya, satu-satunya di sini. Masya Allah. Aku ya? Ya, langsung saja kita Langsung saja kita perkenalan. Untuk mbaknya ini ada Mbak Stella. Mbak Stella ini dari mana? Dari Kalimantan Tengah. Ya. Halo Mbak Stella. Halo. Terus ada yang pakai kacamata nih. Oh, yang paling gagah. Masya Allah. Nggak kelihatan Mbak yang di belakang. Ini ada Mas Rian Wirapratama. Dari Handil Bakti. Oh, dari Handil Bakti. Oke. Asalnya Mas, asalnya? Handil Bakti. Oh, Masya Allah. Ada lagi Mas yang di belakang itu namanya Aprido R. Ya. Dari mana nih Masnya? Saya dari Sati. Iya. Lucu ya Mas ya. Iya. Dan tadi emang. Dari tadi. Oh iya. Bukan kita yang nunggu ya. Terus Kalau Mas yang itu iya, di samping saya ini ada namanya Muhammad Azmi Arif. Masya Allah. Dari mana Mas? Dari Asrama Kandangan. Masya Allah, dari Jauh ya. Jauh Sama banget. Kandangan Iya. ya, jauh. Terus ada lagi nih satu. Ya, Nama sama yang aja. paling pendek, Mas Mas Ayub. Ayub. Ya, ini dari mana ini? Dari Handil Bakti juga. Oh, iya, tetanggaan. Yang Mas di sana, Pak dari Amin. Kalimantan Selatan ya. Nah, nih kita mau memasuki pembahasan kita yang pertama, yaitu pembahasan yang hot-hotnya zaman sekarang gitu Yang ya. panas-panas Iya, ya, yang zaman lagi sekarang. panas-panasnya ya, tentang isu teater yang ada di Kalimantan sendiri. Mungkin mau tanya-tanya nih kepada Masnya, isu teater yang ada di Kalimantan Selatan ini mungkin terkhususnya di Mamanda itu sendiri, kurangnya minat generasi kita saat Pada ini zaman sekarang. iya, kurang minat di kesenian teater Mamanda. Mungkin ada tanggapan nih dari masnya atau mbaknya, kenapa sih jadi kesenian teater Mamanda itu kurang diminati di Kalimantan Selatan Oke, khususnya? ya. Langsung saja Iya. ya. Iya. Siapa yang jawab? Jadi sebenarnya bukan kurang diminati, Iya. tapi karena kekurangannya PSDM laki-laki. Oh. Karena di situ kebanyakan tokoh yang dimainkan itu laki-laki. Oh, iya. Nah, contohnya Baladun ada 3, nggak Iya. mungkin perempuan ya kan. Terus jadi raja. Apa lagi? Perdana Menteri. Perdana Menteri, Panglima Perang. Panglima Perang, Harapan 1, Harapan 2. Harapan 1, Harapan 2, Wajir, Adam. Ya, itu Jadi, tokoh-tokohnya ya. ya. Banyak Dan ya. Iya. sebabnya itu karena kebanyakan sutradara tanda kutip orang-orang yang melatih itu sebenarnya kebanyakan yang dagelan. Dagelan itu sejenis komedi tapi rendah lagi dari komedi. Oh, iya. Ya, Gitu mungkin ya? saja. Mungkin ada yang Ya, ditambahkan. mungkin dari Mas atau Mbaknya kenapa itu jadi minat mungkin generasi zaman sekarang tuh berkurang di kesenian teater khususnya Mamanda. Ya, izin saya menambahkan. Ya. Jadi kenapa jadi teater Mamanda itu kurang diminati di Kalimantan Selatan? Karena teater Mamanda ini kurang mendapatkan panggung. Soalnya yang lebih diminati itu lebih ke teater jatin cerita. Kalau teater tradisional. Soalnya kalau semisal Mamanda tidak mendapatkan panggung, jadi susah untuk memberitahukan kepada generasi muda bahwa ada yang namanya teater Mamanda di Kalimantan Selatan. Nah, kayak gitu Mbak. Berarti Mamanda itu sendiri menceritakan tentang kerajaan ya? Iya. Oh iya. Mungkin bisa ditambahkan lagi nggak Nah, sih? mungkin aku menambahkan karena setauku Japin cerita tuh cukup fleksibel. Oh, iya. Alur cerita yang kita buat tuh
bebas gitu. Kalau Mamanda itu kita terbatas oleh pakem. Ada beberapa pakem yang tidak boleh dirubah di teater Mamanda. Kesulitan itu tadi menjadi faktor utama juga kenapa jadi Mamanda itu sendiri kurang diminati oleh generasi zaman Dan sekarang. banyak yang kurang tahu ya zaman Iya, sekarang Mamanda itu gimana. kurang tahu. Mungkin dari Mas atau Mbaknya nih, kenapa sih jadi Mamanda itu sendiri kurang menonjol di Kalimantan Selatan khususnya? Selain faktor yang Mas atau Mbaknya sebutkan tadi, mungkin entah tidak adanya sanggar, Iya. teater atau apa Sosialisasi gitu. Iya. biasanya kan ya. Kalau Iya. teater-teater gitu gimana? Boleh menjawab? Kalau menurut aku ya, perkembangan zaman tuh bisa kita jadikan suatu faktor juga. Kenapa teater tradisi Mamanda ini kurang diminati? Contohnya kepada anak-anak sekarang, kalau saya lihat itu kebanyakan itu sudah sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Oh iya. Dan selain faktor perkembangan zaman, ada juga yang namanya faktor penyampaian dan penyuluhan ke desa-desa. Kurangnya sosialisasi lah tentang teater. Sebenarnya kan kalau kesenian dan kebudayaan itu sebenarnya itu tuh ialah identitas dari daerah kita tersebut. Iya. Kemudian pemerintah harus ada andil dalam kasus ini nih, Iya. supaya mungkin membiayai suatu sanggar dan sanggar mengadakan sosialisasi tersebut agar teater Mamanda tidak punah. Nah itu tadi. Nah, mungkin langsung aja nih kita pertanyaan selanjutnya. Nah, biasanya kan kesusahan-kesusahan atau kesulitan-kesulitan memainkan Mamanda itu pasti ada. Entah itu tadi mencari pakaiannya, entah dari bahasanya, PSDM-nya, bersairnya, mungkin pakem-pakem yang ada. iya pakem-pakem yang ada. Nah, mungkin apa sih dari kalian itu solusi untuk generasi sekarang itu supaya bisa lebih mencintai atau mengetahui lah mengetahui ya terlebih dalam lagi tentang Mamanda itu sendiri. Nah, mungkin bisa dijawab. Aku izin sedikit menjawab. Kalau dari aku kayak gini lah. Kalau bukan kita siapa lagi? Jadi mending kita dulu yang mulai, baru keluar, bisa dipahami. Jadi janganlah kita berkoar-koar, ayo Mamanda, tapi kita sendiri belum melakukan regenerasi Mamanda itu. Maksudnya bisa jadi dari kita berkumpul-kumpul ini bikin pementasan Mamanda, dilihat oleh anak-anak, lalu sosialisasikan. Berta minta pesan nih dari narasumber kita, apa sih pesannya buat generasi kita saat ini supaya lebih mencintai kesenian di Kalimantan Selatan? Pesannya semangat, itu aja. Itu adalah Mungkin sedikit lah pesan kepada generasi yang akan meneruskan. Sebenarnya jika kita menggeluti dunia teater itu banyak menambah stimulus gitu, banyak menambah skill kita. Contoh ibaratnya improvisasi kita akan menjadi terasa. Ya. Kemudian kemampuan ketika public speaking berlibat bisa itu mungkin teratasi. Nah, jadi bagi kalian generasi yang akan meneruskan estafet kesenian di Banjarmasin itu bersemangatlah, galilah sedalam mungkin, carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Kalau bukan kita siapa lagi, benar kata saudara Rian tadi. Dan sebenarnya kita sebagai pelaku seni itu yang mengemban ini tanggung jawab kita. Sebenarnya ini tanggung jawab seluruh masyarakat Kalimantan Selatan, tetapi ibaratnya kita menjadi garda terdepan, kita yang memulai. Jadi bagi kalian, galilah kesenian itu sendiri. Asik, Masya Allah. Keren banget ya. Ada lagi yang mau mungkin pesannya untuk beberapa pemerintah atau ya dari dinas atau dari sanggar-sanggar teater bisa mengadakan workshop Mamanda. Itu penting. Terus soalnya Jurang Banjar tuh Tampulu masih ada nang Tuha. jujur. Jadi, Masih ada yang tahu ya. Jadi itu aja Pak. Oke, terima kasih Nah, atas mungkin pesan-pesan. iya itu pesannya tadi. Mungkin kita belum ditanya. Oh, kamu kamu mau jawab? Iya. Ayo, silakan. Pesannya apa? Nih, pesannya dari Mbak. Pesannya
untuk generasi yang ada di Banjar, terutama di Banjar, kalau bisa banyak-banyak belajar, banyak-banyak main ke tempat-tempat sanggar atau teater, jangan bermain HP, scroll TikTok. Karena orang luar pun penasaran sama tradisi-tradisi yang ada di Kalimantan Selatan. Kalian juga. Iya, dia aja yang dari Kalimantan Tengah sepenasaran itu dengan teater Memanda. Karena sekarang ya kurang ada pementasan tentang Memanda itu sendiri. Nah, mungkin tadi sudah pertanyaan isunya sudah, pertanyaan Memandanya sudah, tokoh-tokohnya sudah, pesannya juga sudah. Nah, jadi kami nih mau salah satu contoh dong yang ada di Memanda itu sendiri mungkin si Memanda ini tentang kerajaan ya tadi. Iya, Nah, salah entah dari satunya rajanya ya siapa tadi Baladu. syairnya. Iya, syair-syairnya mungkin bisa diberikan contoh nih. Ya mungkin Dari Mas Edo sama Mas Komeng bisa Ya. menyontohkan jadi raja. harapan 1 dan harapan 2. Iya. Jadi bahasa Banjar ya ini. Jadi Iya. raja. Nah, Boleh. Syairnya aja mungkin. Aku geser nggak? Yang pantun ya. Ini boleh. iya. Bila mana kita sudah sampai di depan kita punya penjagaan, ada lebih baik kita memperkenalkan diri ke lawan jabatan. Nang kayak apa saudara? Bujur saudara, Nah. ujar orang bahari itu saudara lah. Lamunnya kada kenal, maka tak sayang. Nah, nintuam saudara. Kayak apa langsung aja lah. Langsung aja saudara. Aku kaikam kah? Yang tabungan saja dulu saudara. Nah. Ada bapak aku saudara. Muhammad Azmi Arif, aku ampun nama. Berpangkat sebagai harapan pertama di kerajaan Unlam ini. Jadi, sebelum lanjut, aku hendak pantun dulu saudara. Boleh dengar saudara. Nah, Pur Sinapur, kastilah beguyangan. Woy. Bismillah aku bertampur, nang melihat aku kemuliaan. Uma saudara, dasar liwar mantap saudara. Nah, Hen. Lamunnya harapan pertama sudah, alangkah lebih baiknya harapan kedua pulang memperkenalkan Ya, diri. silakan saudara. Boleh dengar saudara lah. Boleh dengar saudara. Aprido R Unda ampun ngaran, berpangkat sebagai harapan kedua di kerajaan Universitas Lambung Mangkurat. Lamunnya ikam ada pantun, aku kada hendak kalah saudara. Kayak betul saudara. Aku ada aji-aji saudara. Boleh dengar saudara. Bila gunung kupanah, tebalah dua. Bila langit kupanah, runtuh. Bila laut kupanah saudara, surut. Bila babinian kupanah, baganal parut. Oke, itu tadi salah satu contoh dari Memanda ya Mbak ya. Ya, nah bagi kalian yang mau lebih tahu lagi nih tentang Memanda bisa komen di bawah. Nanti kita akan lanjut di part 2-nya. Ya, mungkin itu saja podcast kita pada kali ini. Terima kasih kepada para narasumber kita. Iya. Dan jangan lupa nanti nonton lagi podcast Potlam Podcast Alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.